Dengan tergesa-gesa kaki jenjang Yuju berlari ke arah pintu masuk rumah sakit, tanpa menoleh ke arah sahabat-sahabatnya. Yuju memilih untuk segera sampai ke ruangan Jung Kook sekarang. Setelah selesai menanyakan sesuatu kepada resepsionis, ia segera melenggang pergi ke arah lift untuk pergi ke ruangan yang telah disebutkan oleh wanita yang bertugas tadi. Cewek dengan rambut yang digerai dengan raut panik yang membingkai wajahnya itu berjalan di sebuah koridor rumah sakit. Ia bernapas lega setelah menemukan ruangan yang ia cari sejak tadi. Ia melihat para dokter dan suster yang berlalu lalang di dekat ruangan tersebut. Yuju yang melihat hal itu segera menghampiri sang dokter yang baru saja ingin memasuki ruangan. "Dok, saya istrinya seseorang yang baru saja kecelakaan tadi di Jalan Melati." Sang dokter terkejut dan bernapas lega setelah melihat salah satu keluarga dari korban kecelakaan tersebut. Sang dokter menganggukkan kepalanya mendengar kalimat yang Yuju ucapkan. "Baik, sekarang saya harus segera melakukan operasi secepatnya kepada pasien. Saya takut sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi," ujar sang dokter. Ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang operasi meninggalkan Yuju sendiri di depan pintu operasi. Yuju memegang dadanya yang sesak sejak tadi. Ia berharap bahwa Jung Kook baik-baik saja. Air mata keluar dengan sendirinya. Ia terduduk lemas di lantai rumah sakit. Sahabat Yuju yang baru saja sampai di sana langsung memeluk Yuju erat berusaha untuk menenangkan Yuju. Mereka membawa Yuju duduk di kursi rumah sakit tersebut. "Jung Kook pasti kuat, Ju. Dia pasti baik-baik aja." Chaeyoung mengelus punggung Yuju. "Kita tunggu dokter keluar ya. Lo jangan takut," lanjut Chaeyoung membuat Yuju mengangguk menjawabnya. Beberapa menit kemudian dokter keluar dengan senyuman yang terbit di bibirnya. Yuju yang melihat hal itu langsung mendatangi dokter tersebut. "Dok, gimana keadaan suami saya?" tanya Yuju khawatir. Dokter tersebut tersenyum ke arah Yuju dan menghembuskan napasnya lega. "Suami Anda baik-baik saja, tapi karena benturan yang terdapat di kepala suami Anda, pasien belum sadar untuk sementara, mungkin sebentar lagi akan sadar." Yuju yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Pikiran buruknya sejak tadi dapat hilang dari pikiran. "Saya boleh masuk, Dok?" tanya Yuju. "Iya boleh, silahkan," ucap sang dokter mempersilahkan. Yuju masuk dan langsung menangis melihat keadaan Jung Kook sekarang. Cowok itu sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Yuju berjalan ke arah Jung Kook dan mengelus kepala Jung Kook lembut. Ia menatap sendu Jung Kook. "Untung aja kamu baik-baik aja," ucap Yuju bersyukur melihat keadaan Jung Kook. "Walau kamu udah jahat sama aku tetap gak rela ngeliat keadaan kamu sekarang." "Kamu mikirin apa sih sampai bisa kayak gini?" tanya Yuju sambil menghapus air mata yang menetes melihat keadaan Jung Kook. Sahabat Yuju yang baru saja masuk langsung berdiri di sebelah Yuju dan menatap Jung Kook yang terbaring lemah. "Ini nih karma buat dia." "Hus, Jihyo, jangan ngomong gitu," Sela Euna memotong ucapan Jihyo. "Apakah Jihyo tidak tahu keadaan sekarang?" pikirnya. "Lo diem dulu deh mendingan," bisik Chaeyoung di telinga Jihyo. Tangannya bergerak mencubit pinggang Jihyo. "Jika kalian berpikir Euna adalah penasehat, Chaeyoung adalah mulut sadis, Jihyo adalah pembuat onar, dan Yuju adalah penyabar, maka tebakan kalian sangat benar. Namun dengan perbedaan tersebut mereka dapat terus mempertahankan persahabatan mereka. Seperti sekarang Jihyo sedang berbuat onar seperti biasanya didukung lagi ada Mingyu di sana." "Yaelah Hyo, jangan begitu napa?" kesal Mingyu melihat kelakuan Jihyo yang sedang berulah di ruangan rumah sakit Jung Kook dirawat. Keluarga Jung Kook langsung mendatangi rumah sakit setelah mengetahui kabar bahwa Jung Kook kecelakaan dan sahabat dari Yuju dan Jung Kook juga telah datang memenuhi ruangan tersebut. Keadaan ruangan itu sangat berisik dan yang selalu membuat ribut siapa lagi kalau bukan Jihyo dan Mingyu. "Gak apa-apa kali, Kak Sowon aja gak marah. Kok lo yang sewot sih?" marah Jihyo kepada Mingyu. Sowon membawa kue yang ia bawa dari luar kota. Tadinya ia ingin membawanya sebagai oleh-oleh tetapi sekarang malah menjadi santapan memuaskan untuk sahabat-sahabat Yuju dan Jung Kook. "Lo sebagai perempuan jaga image kali," sahut Jaehyun. Kuli bangunan, lo mah kagak tahu apa-apa," ucap Jihyo sambil mengambil kembali kue coklat tersebut.
Nih yah gue kasih tahu, perempuan yang apa adanya lebih baik daripada perempuan yang sok cantik di depan tapi busuk di belakang. Lanjut Jihyo sambil menatap Mingyu dan Jaehyun. Mingyu berdecih melihat kelakuan Jihyo. Kalau lo mah emang busuk Hyo, tapi bukan busuk sifat tapi badan lo yang bau busuk, ucap Mingyu bercanda. Jihyo yang mendengar hal itu membuka matanya lebar dan berjalan memukul Mingyu. Waduh gila, ucap Mingyu setelah mendapatkan pukulan dari Jihyo. Hyo goblok lo mah sakit badan gue somplak. Woi yuk pacar lo ganas nih. Stop woi Hyo, stop. Setelah puas memukuli badan Mingyu, Jihyo berjalan ke arah Yugyeom lagi. Lo mah gak tahu aja cewek gue galak, matikan lo, ejek Yugyeom kepada Mingyu. Apa kamu bilang? Tanya Jihyo kesal. Gak bilang apa-apa kok yang, ulu-ulu imutnya. Yugyeom mencubit pipi Jihyo gemas, sedangkan Mingyu menatap mereka geli. Mau muntah asli, ucap Mingyu sambil berpura-pura mengeluarkan isi perutnya. Maafin ya om, bang, kak kalau sahabat kita pada error semua, emang begitu tingkahnya, ucap Chaeyeon meminta maaf. Gak apa-apa kali, kan jadi rame, kalau gak ada kalian mah nih ruangan bakalan dingin karena si Jungkook, ucap Seo Jeon kepada sahabat anak-anaknya. Bener juga ya pak, Wonwo heran deh sama sifatnya si Jungkook. Mama sama papa aja gak dingin, Wonwo juga terus kenapa dia dingin banget ya, ucap Wonwo kepada sang papa. Kakek kamu kan orangnya datar, mungkin aja turunan dari kakek, ucap Seo Jeon. Iya kali ya, ucap Wonwo menyetujui. Udah gak usah dibahas masalah dinginnya si Jungkook gak ada habisnya nanti, ucap Sowon menghentikan pembicaraan tersebut. Yuju yang sejak tadi bermain dengan Jisung tidak memperdulikan pembicaraan yang terjadi sejak tadi. Jungkook telah pulih dari musibah yang menimpahnya kemarin, namun kali ini ia masih dianjurkan untuk terus beristirahat dan sebagai istri yang baik Yuju selalu ada di sisi Jungkook. Jungkook sedang bermain game dari handphonenya. Yuju berulang kali berdecak kesal ketika Jungkook tak memperdulikan keberadaannya. Ih gila main game kamu ih. Jungkook memang sedikit berubah tapi hanya sedikit saja tak lebih. Yang hilang hanyalah sikap menolak dan kasarnya kepada Yuju, namun sikap cueknya seperti memang sudah mendarah daging. Kook aku mau cerita, kata Yuju sambil menggoyangkan lengan kiri Jungkook. Dicuekin mulu. Yuju mencabikkan bibirnya. Ia baru saja ingin berjalan keluar dari kamar namun baru saja ingin membuka pintu suara bariton menghentikan langkahnya. Mau kemana? Bukan urusan kamu, kesal Yuju. Sekali ngelangkah gak gue kasih keluar dari rumah, ancam Jungkook. Jungkook masih terus memainkan game di handphonenya, senyum jahil tercetak di bibirnya. Ish kamu ih, aku pengen keluar cerita sama Kak Sowon, sama kamu gak asik, dingin banget kayak es batu. Jungkook yang mendengar hal itu langsung mematikan handphonenya dan menghadap ke kiri dan menatap tajam Yuju. Mau cerita apa? Tanya Jungkook. Nah gitu dong, jawab Yuju sumringah. Tahu gak sih? Enggak, sela Jungkook membuat Yuju memberenggut kesal. Ish serius ih, ucap Yuju sambil memukul pelan lengan Yuju. Ya udah apaan? Kan di samping rumah kita ada tetangga tuh. Ya iyalah ada tetangga mau lo gak ada, kayak kuburan. Yuju melebarkan matanya dan membuka mulutnya terkejut melihat kejahilan Jungkook. Berbicara bersama Jungkook sama saja menghabiskan tenaga seharian penuh. Udah deh aku cerita sama Kak Sowon aja. Baru saja ingin bangkit namun tangannya ditarik oleh Jungkook. Ya udah apaan, ucapnya. Yuju kembali duduk ke kasur dan menatap ke arah Jungkook. Tangannya ia gunakan untuk memegang pipi Jungkook. Aku pengen kucing, pintanya kepada Jungkook. Jungkook yang mendengar suara menggemaskan Yuju tak mampu menahan senyumannya. Di sebelah ada kucing warna putih terus badannya gembul banget kayak Euna. Aku pengen beli kayak gitu soalnya imut tahu. Jungkook yang mendengar hal itu langsung menggelengkan kepalanya berulang kali. Gak boleh. Yuju merengut kesal. Ih kok gak boleh sih, aku pengen melihara kucing, kata Yuju. Jungkook mengarahkan 3 jarinya ke arah Yuju. Yuju yang melihatnya pun menatap Jungkook aneh. Pertama, gue gak suka kucing. Kedua, gue gak suka hewan yang berbulu.
Dan yang ketiga yang paling penting, gue gak mau.